Berhubung ini cuma berapa orang? 12 orang, mungkin semuanya boleh buka videonya kali ya? Supaya saya bisa tahu ini memang dengerin atau cuma nyambi gitu ya. Mungkin boleh suaranya juga boleh dikeluarin, soalnya di sini kita kan cuma sharing ya. Jadi kita berbagi informasi, kita bukan ngasih pelajaran nih berapa SKP segala macam. Jadi saya minta adik-adiknya di sini mungkin bisa coba videonya diaktifin semua. Atau lagi nggak pakai jilbab nih yang cewek? Kalau gitu mungkin boleh semuanya suaranya oh laptopnya sedang bermasalah. Oke, soalnya karena 11 nih, saya pengen tahu semuanya ini dari mana aja gitu ya. Mumpung sedikit. Suaranya boleh dihidupin kali ya? Di-unmute dulu mungkin semuanya, supaya saya bisa dengar. Hadir nggak nih? Hadir, Bu. Hadir, Rizky hadir. Ini ada yang namanya Fadila, hadir nggak? Halo Fadila. Hadir, Bu. Hadir, oke. Ini Saul Ansoria, hadir nggak? Hadir, Bu. Hadir, ini semua dari UIR nih? Unri ya, Unri. Atau ada dari masyarakat juga, kemudian siapa lagi nih? Alia, Fatia ya. Fatia hadir, Fatia? Hadir, Ibu. Hadir. Dica mana nih, Dica? Halo, Dica. Ada, Bu. Ada, aduh. Udah pada sarapan apa belum sini? Belum. Belum. Fatia nih nggak nyediain sarapan. Fadila tadi udah ya. Vivi mana Vivi? Hadir, Bu. Hadir, nah Bentar Vivi ya, nih Bu. semangat. Lagi pasang jilbab. Oh ya, sip, sip. Saya minta kalau bisa sih semuanya pada ngidupin video. Jadi kita bisa tahu nih yang mana. Terus Selvira mana nih, Selvira? Halo Selvira. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, ya. Alhamdulillah. Terus Dian Musfita Sari? Hadir, Bu. Hadir. Siapa lagi nih? Harliza? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah ya. Ya, enaknya kayak gini nih pada buka video. Saya juga dari rumah kok ini apanya sharingnya. Syahid mana nih? Halo Syahid, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Hadir, Bu. Nah, gitu dong. Pada buka kamera ini video semua supaya kita bisa sharing. Suaranya juga. Jadi bukan hanya mendengarkan dari saya, kita di sini hanya berbagi informasi, sharing. Siapa tahu adik-adik juga ilmunya lebih ini ya, lebih update mungkin dari saya gitu. Jadi kita di sini bukannya kuliah atau mengkuliahi ya. Saya hanya sharing berbagi informasi. Kita lanjut nih, teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja deh. Kita lanjut materinya. Justru yang anak-anaknya nggak ada nih ya. Saya share screen ya. Sudah terlihat tampilannya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Pangan aman bermutu, bergizi untuk anak Indonesia gemilang. Ini yang bikin tema siapa nih? Yang mengangkat tema awalnya ini siapa ya? Sama-sama, Panitianya Bu. mana nih? Oh, sama-sama. Ini semua panitia KKN semua nih pesertanya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oh, enggak ya. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja penyampaian materi kita kali ini. Jadi ini sifatnya tidak ada yang formal. Adik-adik bisa bertanya waktu saya menyampaikan materi, atau kalau yang tidak mengerti mungkin bisa minta diulangi lagi seperti apa gitu. Kok saya nggak bisa next ya? Sebentar. Kita ulang lagi. Nah, oke.
Ini dalam rangka Hari Anak Nasional ya, kalau saya tidak salah. Jadi diangkat temanya lebih ke anak-anak. Nah, adik-adik semua tahu nggak kalau pangan yang aman itu sangat penting untuk perkembangan anak. Nah, pangan aman itu seperti apa? Nah, beberapa manfaat pangan aman di sini untuk perkembangan anak secara global ya. Ini saya dapat dari Instagramnya Klub Pompi, dari Badan POM juga. Klub Pompi itu POM pemberi informasi. Jadi adik-adik yang punya adik di sekolah dasar misalnya, YouTube-nya juga ada nih Klub Pompi. Di sini ada banyak video-video, kemudian ada banyak informasi juga yang untuk anak-anak, lebih ke anak-anak. Karena Pompi ini merupakan salah satu ikon dari Badan POM, kepanjangannya itu POM Pemberi Informasi. Nah, saya nanti akan memberikan 3 pertanyaan nih. 3 pertanyaan, jadi nanti yang bisa jawab itu bakal dapat hadiah. Hadiahnya bisa dijemput ke Balai Besar POM di Pekanbaru, Jalan Diponegoro. Jadi silakan diperhatikan. Kalau misalnya ingin bertanya, silakan langsung diaktifkan saja mic-nya ya. Klub Pompi, Pompi di sini POM pemberi informasi. POM itu sendiri pangan, POM itu sendiri adalah pengawasan obat dan makanan. Pengawas obat dan makanan. Nah, secara global anak-anak di bawah usia 5 tahun lebih berisiko mengalami malnutrisi. Malnutrisi yang diakibatkan oleh pangan yang tidak aman. Malnutrisi di sini berarti ada ketidakseimbangan ya antara asupan gizi dengan gizi yang seharusnya dibutuhkan pada usia tertentu. Malnutrisi di sini bukan hanya kurang ya. Bisa kurang, bisa juga berlebih. Nah, tapi kalau kita kan umumnya taunya kurang ya, gizi buruk gitu ya. Nah, dari 149 juta anak memiliki tinggi badan yang pendek untuk usianya. Ini mungkin lebih disebut dengan stunting gitu ya, tinggi badannya kurang dari 150 cm kalau tidak salah ya. Kemudian 45 juta anak memiliki berat badan rendah untuk usia mereka. Jadi kan ada tabel ya, biasanya kalau di posyandu itu ibu-ibu kan selalu menimbangkan anaknya, terus ada tabelnya cocok nggak dengan usianya berat badan segitu, atau di bawah tabel berarti di bawah kurva berarti berat badannya kurang. Kalau misalnya di atas mungkin ada yang sampai obesitas kali ya. Nah, kemudian 1 dari 6 kematian akibat diare disebabkan oleh pangan yang tidak aman. Jadi diare ini 1 dari 6 kematian yang diakibatkannya berasal dari pangan. Jadi begitu sangat pentingnya pangan. Nah, keamanan pangan ini yang paling riskan di sini adalah salah satu anak-anak. Nah, semua anak-anak di sini sebenarnya berhak untuk mendapatkan, 3 hal ini nih, diantaranya mendapatkan pangan yang aman dan bergizi. Jadi ini tanggung jawab orang tua ya, yang 3 di sini tanggung jawab orang tua. Kemudian anak-anak juga berhak untuk mendapatkan air yang aman dan bersih. Aman dan bersih berarti bebas dari segala bahaya, bersih berarti tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, beraroma gitu. Kemudian ASI, anak-anak di sini juga berhak untuk mendapatkan ASI minimalnya. ASI apa nih? Kalau yang 6 bulan pertama itu namanya ASI apa? Eksklusif, Bu. Nah, benar, ASI eksklusif. Jadi adik-adik nih yang perempuan yang nanti akan insya Allah menjadi seorang ibu, berikanlah ASI eksklusif kepada anaknya. Jadi 6 bulan pertama itu anak-anak nggak dikasih makan apa-apa. Nggak dikasih apa-apa yang langsung ke makanan gitu ya. Tapi ASI, sudah mencukupi ASI ini. Sedangkan kalau misalnya setelah 6 bulan baru itu dia mulai mencoba MPASI, makanan pendamping ASI, makanan pendamping air susu ibu. Kalau di Islam sendiri sampai 2 tahun ya. Nah, jadi untuk yang bisa menyusui sampai 2 tahun, penuhilah hak anaknya. Kita lanjut ya. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Seperti apa sih pangan yang aman, bermutu, dan bergizi itu? Kita bahas satu-satu nih. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi itu pertama, konsumsi pangan yang aman bebas dari 3 cemaran. Jadi aman, bermutu, bergizi itu harus bebas dari 3 cemaran. Cemaran apa saja? Yaitu cemaran fisik, cemaran biologis, cemaran kimia. Kita bahas satu-satu. Nah, ini pangan aman bebas dari cemaran biologis. Biologis berarti di sini ada hal yang hidup ya, ada mikroba misalnya, bakteri. Jadi pangan itu kalau misalnya sudah berjamur itu masih dimakan nggak makanannya?
Enggak Tidak, ya. Bu. Oke, pastinya enggak. Kalau ada lalat juga kotoran jangan dimakan. Kalau udah jatuh ya jangan dimakan lagi. Kemudian bebas dari cemaran biologis nih. Kalau misalnya sudah rusak, sudah busuk seperti ini, itu sudah tidak layak makan lagi. Kemudian pangan yang aman itu bebas dari cemaran kimia. Jadi ada 3 pangan aman bebas dari 3 cemaran. Cemaran biologis, kimia, dan fisika. Kimia ini berarti berhubungan dengan bahan kimia. Ada 4 bahan berbahaya ya yang tidak boleh ada pada pangan. Nah, contohnya adalah formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Rodamin B dan metanil yellow ini adalah pewarna pakaian. Tapi sama si pedagang nakal yang tidak bertanggung jawab itu dia gunakan sebagai pewarna makanan. Ciri-cirinya seperti apa yang harus kita hindari? Yang cemaran kimia ini warnanya. Hindari pangan yang warnanya mencolok. Itu kita curiga ya, kita baru curiga untuk kita tahu pastinya apakah itu memang pewarna pakaian, kita harus lakukan uji. Pastinya kita harus melakukan pengujian. Kemudian bahan tambahan pangan kira-kira boleh nggak ditambahkan di dalam makanan? Boleh, Bu. Boleh. Yang lain ada yang bisa jawab nggak? Bahan tambahan pangan boleh nggak ditambahkan pada makanan? Boleh, Bu. Boleh. Boleh ya. Oke, pada boleh ya, nggak ada yang bilang nggak boleh. Benar, namanya aja udah bahan tambahan pangan, berarti memang boleh untuk pangan. Tapi kalau misalnya bahan tambahan pangan ini, konsentrasi yang digunakan pada makanan tersebut jumlahnya berlebih sesuai yang dipersyaratkan oleh Badan POM, itu ada di Perkabadan nomor 11 tahun 2019, jika menggunakan bahan tambahan pangan berlebih, maka itu menjadi cemaran kimia, jadi itu berbahaya. Tapi kalau misalnya tidak melewati batas maksimum yang diperbolehkan, itu masih boleh digunakan. Kalau misalnya penyedap gitu ya, atau MSG, ada yang tahu nggak MSG kepanjangannya apa? Monosodium glutamat, Bu. Iya benar, nih Saul Ansoriah ya yang jawab. Monosodium glutamat, MSG ya, micin ya istilahnya. Ini generasi micin nggak sih? Nah, itu sebenarnya boleh apa enggak nih ditambahkan pada makanan, si MSG itu? Boleh, Bu. Asalkan sesuai takarannya juga, Bu. Nah, boleh. Benar nih, Puji tadi ya, Puji Lestari. Jadi untuk MSG itu boleh ditambahkan pada makanan. Tapi dia batasannya nggak ada nih sebenarnya. Batasannya itu kita sendiri yang menentukan. Karena kita sendiri yang merasakan berapa sih kalau misalnya terlalu banyak, itu pasti nggak enak ya di lidah. Nah, jadi ini tergantung sensitivitas masing-masing, batasan maksimum penggunaannya. Itu cemaran kimia. Kalau misalnya kalau makanan nih dijual di jalanan itu bisa ada cemaran kimia nggak? Cemaran kimianya bisa ya. Nah, cemaran kimianya apa kira-kira? Yang mungkin ada di udara, atau mungkin yang dialas dengan kertas koran, atau dengan plastik hitam, itu mungkin ada cemaran kimianya apa? Karbon. Karbon ya, warnanya karbon ya. Nah, kalau misalnya di kertas koran nih, masih ada yang suka lihat nggak kalau beli gorengan itu dialasnya pakai kertas koran? Masih, Bu. Nah, nanti setelah diberikan edukasi seperti ini, adik-adik mestinya juga mengedukasi yang lainnya. Kalau lihat tukang gorengan itu ngalasin pakai kertas koran, adik-adik mesti jelasin, kertas koran itu berbahaya. Yang berbahaya itu tintanya. Karena di tintanya itu ada logam berat. Ada logam beratnya apa? Itu adalah, ada yang tahu nggak logam beratnya? Ini dikasih hadiah nih yang ini. Yang satu ini dikasih hadiah. Ada yang tahu nggak apa logam berat yang ada pada tinta koran? Ayo. Logam berat yang ada pada tinta koran. Nggak ada yang tahu? PB, Bu. Yang jawab tadi siapa tuh? Puji, Bu. Puji, PB. PB apaan, Puji? Timbal, Bu. Timbal, rahmat ilahi ya. Jadi yang mana nih kita kasih hadiah? Puji ya yang jawab pertama tadi ya. Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Oh ya, ntar sabar, masih ada pertanyaan yang lain.
Jadi logam berat yang ada pada tinta makanan itu adalah timbal atau Pb. Itu berbahaya karena logam berat ini kalau kita masuk ke tubuh kita itu tidak akan dicerna dan akan menumpuk dan menumpuk. Jadi itu berisiko bisa menyebabkan kanker. Jadi kalau misalnya lihat nih pedagang gorengan masih ngejual makanannya di alas pakai koran, silakan diinformasikan ya kalau tinta koran itu berbahaya. Kalau pakai kertas HVS gitu, Bu? Kertas HVS itu kalau nggak ada tintanya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kertasnya bekas, ada tinta-tinta pena, segala macam, itu nggak boleh. Yang ada bekas-bekas tulisan gitu ya, kadang ada yang jual juga kan. Tapi kalau kertasnya, nah kan peruntukan yang lebih baik apa nih? Yang lebih baik untuk ngalasin itu sebenarnya. Sebentar ya. Maaf. Jadi yang tidak boleh itu yang ada tintanya. Kalau misalnya nggak ada tintanya nggak apa-apa. Kan ada juga tuh yang kertas nasi gitu ya, atau kertas roti, itu semuanya boleh. Yang lebih baiknya itu apa? Yang lebih baik adalah, ada yang tahu nggak? Buat ngalasin gorengan nih yang panas-panas. Hayo. Piring. Ini biasa makan di tempat ya gorengannya. Bungkus tapi. Ini gorengannya yang makan di tempat nih si Vivi nih. Jadi alasnya pakai piring. Alasnya itu boleh piring boleh. Pastinya itu yang lebih bagus adalah daun pisang. Lebih alami ya. Jadi kalau misalnya masih pakai kertas koran disaranin aja pakai daun pisang aja, itu lebih alami, lebih sehat. Sedangkan untuk boraks, formalin, ada yang tahu nggak formalin buat apa? Pengawet, Bu. Pengawet Pengawet kan, Bu. Pengawet apa? Pengawet. Pengawet makanan. Enggak, Bu. Bukan, Bu, bukan. Pengawet mayat. Maya itu pengawet mayat, formalin. Tapi sama pedagang nakal digunain untuk Disalahgunakan, Bu. Iya, benar. Kalau pengawet mayat itu benar. Yang disalahgunakan itu sama pedagang yang nakal, mereka gunakan untuk mengawetkan makanan. Misalnya mengawetkan mie basah, tahu. Itu produk-produk ya yang harus kita hindari, harus kita curigai. Kalau misalnya kita posisikan nih si mie basah itu atau tahu itu di ruang biasa, di suhu ruang, itu ternyata dia tahannya sampai berhari-hari, itu kita patut curiga mengandung pengawet formalin. Tapi untuk pastinya kita harus melakukan uji lagi. Oke, kita lanjut. Sudah ngerti ya cemaran kimia? Tadi cemaran biologis ya, seperti jamur, bakteri. Cemaran kimia ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah cemaran fisik. Jadi cemaran fisik ini adik-adik fisik. Adik-adik bisa lihat nih, lihat fisiknya. Ada di makanan, tapi sebenarnya bukan makanan. Misalnya di mie, lagi makan mie goreng, ternyata ada sesuatu yang bukan mie gitu. Ada karetnya, itu kira-kira cemaran apa? Cemaran fisik ya, Bu. Iya, itu cemaran. Iya, fisik. Berarti kan kita bisa lihat ya bentuknya. Jangan sampai ikut kemakan itu karetnya. Atau misalnya ini nih, ada rambut di makanannya. Itu adalah cemaran fisik. Jadi kita bisa lihat fisik cemarannya itu. Kemudian kalau misalnya makanan nih, kita harus hindari menggunakan hektar ya. Harus menghindari menggunakan hektar. Kalau bikin kayak gini nih lontong mungkin bisa pakai lidi ya. Atau tusuk gigi itu. Karena kalau hektar ini, kalau masuk, nah pas lagi buka, kita nggak nyadar nih masuk ke dalam makanan itu menjadi cemaran fisik dan pastinya berbahaya. Jadi pangan yang aman di sini bebas dari 3 cemaran. Cemaran biologis, cemaran kimia, dan cemaran fisik. Kita lanjut, kemudian apa lagi? Kalau untuk pangan olahan yang dikemas, itu adik-adik ingat ceklik, ingat pangan aman, ingat ceklik. Apa aja sih ceklik? Yang pertama adalah kemasan. Nah, kemasannya harus utuh ya, tidak boleh ada yang rusak.
Jangan sampai ada yang rusak, ada yang penyok kalau misalnya kaleng, atau ada yang bocor, atau ada yang menggembung misalnya kalau minum susu gitu kan. Kan ada yang kadang sudah menggembung, nah itu kemungkinan besar sudah ada mikroba di dalamnya, sudah ada bakteri atau mikroba yang tumbuh di dalamnya. Untuk kemasan kaleng jangan sampai ada yang penyok. Karena kalau misalnya kemasan kaleng ini penyok, berarti kan ada partikel dari kemasan itu yang masuk ke dalam makanan atau minuman kita. Waktu kita konsumsi makanan atau minuman tersebut, kemungkinan partikel yang kita nggak bisa lihat ini ikut ke konsumsi, dan itu makanya menjadi bahaya. Jadi kalau untuk pangan olahan, pangan kemasan seperti ini, ingat checklist. Yang pertama adalah cek kemasannya. Kemudian L adalah label. Silakan dibaca informasi yang ada di labelnya. Ada banyak informasi nih yang ada pada label. Bisa dilihat di sini ada beberapa informasinya, misalnya ada nama jenisnya, nama dagangnya, komposisinya, ada halalnya. Nah, ada banyak informasi yang ada di label yang harus diperhatikan. Kadang juga ada nih di label makanan, tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak. Mengandung pemanis buatan, tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak. Informasi tersebut ada di label. Pertanyaannya, adik-adik ini pada baca label apa enggak nih? Atau main beli aja, cuma lihat harga? Baca dong. Baca. Lihat Baca. expirednya. Yakin. Oh, lihat expirednya, benar. Iya. Karena ada banyak informasi yang ada di label ya. Kemudian ada beberapa hal juga yang tidak boleh ada pada label. Misalnya label makanan yang nggak boleh nyantumin berkhasiat sebagai ini, dapat mengobati, itu obat gitu. Ada beberapa larangan juga pada label makanan. Nah, selain itu di label juga ada nih informasi nilai gizi. Kira-kira ada yang pernah lihat nggak informasi nilai gizi? Penampakannya? Juga, Bu. Pernah, Bu. Pernah ya? Iya, selalu. Nah, ada informasi nilai gizi yang ada pada produk makanan, tapi ada juga beberapa produk yang tidak wajib menampilkan informasi nilai gizi. Contohnya di air minum dalam kemasan, itu nggak wajib. Kemudian kopi atau teh, seperti itu, rempah-rempah itu nggak wajib, harus ada informasi nilai gizinya. Nah, gimana sih penampakan informasi nilai gizi pada produk pangan ini? Seperti ini. Kalau misalnya dia bisa di belakang, bisa di depan ya. Ini kalau contoh informasi nilai gizinya ini ada di depan labelnya. Jadi adik-adik biasanya bisa lihat nih seperti ini informasi nilai gizinya. Persajiannya 20 gram. Jadi informasi nilai gizi ini adalah nilai gizi dalam satu sajian. Dalam satu sajian. Informasi nilai gizi dengan format monokrom kalau di depan. Kemudian kalau di belakang seperti ini. Informasi nilai gizinya. Pernah lihat ya yang seperti ini ya? Dua-duanya pasti pernah lihat nih informasi nilai gizinya. Nah, misalnya di sini takaran sajinya 20 gram. 2 sajian per kemasan. Ini maksudnya ada yang tahu nggak? Ini saya kasih hadiah juga. Tadi 1 sudah ya. 1 sudah, tadi Puji ya. Iya, Bu. Rahmat bisa jawab, Rahmat? Rahmat habis mandi nih kayaknya. Rahmat bisa jawab nggak? Takaran saji 20 gram. 2 sajian per kemasan. Nah, apa sih maksudnya ini? 2 sajian per kemasan itu apa maksudnya? Ada yang bisa jawab? 2 sajian per kemasan. Saya bisa jawab. Siapa dulu. nih? Rahmat apa Rizky nih? Mungkin saya dulu gitu. Oh, Kalau jadi takaran saji 20 gram itu, misalnya jika dia mungkin snack, mungkin satu snack itu maksudnya itu, Bu, 2 sajian per kemasan. Apa artinya 2 Dua sajian snack per itu. kemasan? Iya, gitu. Berarti Salah ya? Bu, izin menjawab, Bu. nggak salah, tapi dirimu nggak jelas itu maksudnya apa. Oh, Izin menjawab, Bu. Ya Rizky nih semangat nih, Rizky ya. Kalau untuk dari apa tuh kan 2 kemasan per sajian. 2 tuh kan. sajian per 2 kemasan. sajian per kemasan itu Iya. artinya takarannya itu kan satu sajian itu kan 20 kg. Nah, jadi Mana 20 kilogram, 20 gram. 20 gram. 20 Iya. gram. Nah, jadi satu kemasan 2 sajian berarti 2 kali takaran gitu. Jadinya kalau misalnya takarannya 20 gram berarti jadi 40 gram begitu. 40 gram. Nah, benar ya? Iya, Bu. Jadi produknya ini ada 40, netonya 40 gram nih pasti. Soalnya takaran sajinya satu saji itu 20 gram.
Sedangkan produknya itu 2 sajian per kemasan. Jadi di dalam produk itu ada 40 gram. Nah, 40 gram ini untuk berapa kali makan berarti? Sekali makan tuh, Bu. Dia kan Sekali satu makan? kemasan gitu. Iya, Ya, satu kemasan. kemasan, benar. Nah, balik nih. Satu kemasan itu bukan berarti untuk satu kali makan. Kan dirimu udah baca nih, 2 sajian per kemasan. Jadi sebenarnya produknya nih, misalnya nih keripik kentang misalnya gitu ya. Keripik kentangnya ini berarti netonya 40 gram. Satu bungkus ini mestinya untuk 2 kali makan. 2 sajian per kemasan. Jadi per kemasan ini untuk 2 kali makan. Tapi produk ini kan juga dia bilang habiskan segera ya setelah dibuka, seperti itu. Jadi kalian kalau beli produk yang seperti ini, 2 sajian per kemasan, ya makannya berdua. Jangan makan sendiri. Gak rela bagi-bagi. Jadi nggak rela bagi-bagi ya. Relanya dibagi gitu. Jadi harus tadi Rizky ya dapat. Rahmat belum dapat nih Rahmat. Puji dan Rizky. Atau ini jangan-jangan Puji sama Rizky kemarin udah ada dapat nggak dari Bang Yuda nggak? Belum ada, Bu. Saya belum ada. Oh, belum. Puji juga belum kan? Puji udah sih semalam, Bu. Ah, Puji nih, Puji Ganti terus. Bu, ganti Bu. Jangan Puji deh kalau kayak gitu. Ganti, Bu, ganti. Ntar masa Puji terus kayak gitu, kalau gitu batal deh Puji biar pada dapat semua nih. Rizky belum ya? Nggak boleh bohong. Jadi Puji kita batalkan dulu nih. Puji ikhlas nggak digantikan sama Rahmat nih tadi? Ikhlas, Bu. Oh ikhlas, alhamdulillah nih rezekinya Rahmat nih. Puji kita cancel karena udah dapat ya. Syahid belum, Bu? Oh iya, Syahid belum. Nah, Udah deh Bu. Yang kedua Syahid kalinya. udah apa belum? Oh udah. Pokoknya yang udah kemarin nggak boleh lagi ya. Ini isinya kalian aja isinya nih. Bolak-balik situ semua. Jadi kita balik ke sini nih, kembali ke topik kita informasi nilai gizi. Nah, yang ditampilkannya nih apa nih? Energi total 94 kilokalori. Kemudian ada juga angka AKG ya, persen AKG-nya. Ini adalah tampilan untuk satu sajian. Berarti kalau misalnya produk kita tadi ini kan 2 sajian. 2 sajian. Berarti kalau kalian ngabisin semua ini, satu bungkus ini sendirian, berarti energi yang kalian udah makan dari produk itu 94 kilokalori dikali 2. Kalau ngabisin ini sendirian. Jadi informasi nilai gizi, yang informasi di sini ini adalah informasi untuk satu sajian. Tapi kalau misalnya dia bilang takaran saji 20 gram, satu sajian per kemasan, nah itu memang berarti boleh untuk dihabiskan oleh satu orang gitu ya. Kira-kira ngerti nggak nih? Ngerti, Bu. Iya, berarti Tinggal kalau dibagi sama dikali aja, Bu. Iya, berarti kalau misalnya besok 2 sajian per kemasan, jangan lupa ya makannya bagi-bagi. Ya, Farif, jangan makan sendiri. Nah, ini pada bagian belakang label tadi sudah dijelaskan. Persen AKG ini berdasarkan kebutuhan energi, rata-rata kita 2.150 kilokalori per harinya ya. Atau mungkin bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Tahukah kamu apa itu logo pilihan lebih sehat? Nah, dari informasi nilai gizi ini, ada lagi nih di label. Ada centang seperti ini. Ada yang pernah lihat produk nggak? Yang ada centang ini, pilihan lebih sehat. Nah, Bu. Pernah ya? Apa contohnya? Monilo, Bu. Nilai Monilo, apalagi? Di minuman ada yang pernah lihat? Fit bar, Bu. Fit bar ada ya itunya? Iya, ada pilihan lebih sehatnya ya? Iya. Nah, ini yakin tuh, coba dilihat lagi ya nanti. Iya, ada Bu. Nah, pilihan lebih sehat ini untuk kita perhatikan juga nih waktu membeli. Perhatikan di labelnya. Ini membantu konsumen untuk memilih pangan olahan yang lebih sehat. Lebih sehat di sini dibandingkan dengan produk sejenisnya. Close, guys. Bu,
bentuknya hilang. Terputus ya tadi ya. Iya, Share screen-nya jadi hilang, saya tampilin lagi. Nah, di sini tadi sudah sampai informasi nilai gizi ya, yang masih pada label ini ya. Pilihan lebih sehat. Pilihan lebih sehat ini ada pada minuman siap konsumsi nih, ada pada beberapa produk susu atau yogurt sekali, itu beberapa yogurt juga sudah ada yang ada pilihan lebih sehatnya nih, minuman seperti ini. Silakan diperhatikan, pilihlah yang ada pilihan lebih sehatnya, itu direkomendasikan berarti ya, berdasarkan gula, garam, kandungan gula, garam, dan lemaknya, di mana batas maksimum gulanya itu 6 gram per 100 mili. Itu baru bisa, bukan hanya gulanya saja, tapi juga garam dan lemaknya. Jadi dinilai dari GGL-nya, gula, garam, dan lemak. Sedangkan lemaknya yang dipersyaratkan di sini adalah batas maksimumnya 20 gram per 100 gram. Garamnya 900 mg per 100 gram. Yang kedua ada di produk mie. Tadi contohnya Lemonilo ya. Mungkin ada produk mie yang lainnya juga yang sudah ada pilihan lebih sehat. Kalau minuman contohnya mungkin di Beer Brand itu juga ada. Adik-adik bisa lihat sendiri, itu ada pilihan lebih sehatnya jika dibandingkan dengan produk yang sebanding ya, dan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Kita lanjut setelah tadi cek kemasan, cek label, dibaca labelnya, pastikan harus ada izin edarnya nih. Izin edarnya dari Badan POM, itu ada juga ya dari provinsi, dari ini Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang nanti dikeluarkan oleh DPMPTSP ya. Itu di bupati atau pemerintah daerahnya itu untuk pangan industri rumah tangga. Di mana kodenya adalah PIRT, kemudian diikuti oleh 15 digit angka. Kemudian untuk yang produk pangan itu ada BPOM RI MD. MD di sini adalah makanan dalam, berarti diproduksi di dalam negeri dan diikuti oleh 12 digit angka. Sedangkan untuk produk-produk impor yang diproduksi di luar negeri izin edarnya seperti apa? BPOM RI ML. ML di sini adalah makanan luar, diikuti oleh 12 digit angka juga. Jadi kalau misalnya menemukan pangan olahan dikemas yang daya tahannya lebih dari 7 hari, ini akan ada izin edarnya. Mesti ada izin edarnya. Pastikan beli produk yang ada izin edarnya. Tapi kalau misalnya pangan siap saji mesti ada izin edar nggak? Pangan siap saji harus ada izin edar apa enggak? Kayak Harus apa, ada. Bu? Gitu. Harus ada nih. Oh, ada Cynthia nih. Pangan siap saji itu nggak mesti ada izin edar. Karena kan daya tahannya kurang dari 7 hari. Jadi kalau misalnya daya tahannya kurang dari 7 hari, itu nggak wajib harus ada izin edar. Kasian dong abang tukang bakso, nasi goreng itu juga disuruh ngurus izin edar gitu. Tapi yang harus mereka perhatikan di sini adalah hygiene sanitasinya, kebersihannya. Nah, fungsi izin edar di sini untuk apa sih? Dengan adanya izin edar berarti keamanannya, mutunya itu dijamin oleh Badan POM atau dinas yang mengeluarkannya, yang mengeluarkan izin edarnya, misalnya PIRT ini ya. Jadi kalau misalnya untuk pangan, olahan, yang daya tahannya kurang dari 7 hari, itu tidak wajib harus ada izin edar. Kemudian K yang terakhir adalah cek klik tadi. K yang terakhir adalah cek kadaluarsa. Mungkin sebagian orang yang dicek kalau beli pangan itu hanya cek kadaluarsa ya, tapi sebenarnya jangan hanya cek kadaluarsa saja. Pastikan juga cek klik dari awal tadi. Jadi kalau misalnya produknya belum kadaluarsa nih, tapi diskon lagi 50%. Tapi kemasannya penyok, kira-kira dibeli nggak? Tidak, Bu. Ada yang beli nggak? Nggak dibeli ya. Nah, memang jangan dibeli, karena cek-klik itu satu kesatuan. Tadi kan saya ngajarinnya cek-klik, bukan cek K aja, atau cek-klik, atau cek-X. Saya ngajarinnya cek-klik. Jadi yang dicek itu ya klik, kemasannya, labelnya, izin edar, dan kadaluarsanya. Semuanya itu harus memenuhi persyaratannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita punya aplikasi nih untuk memastikan nomor izin edarnya benar nggak sih? Atau jangan-jangan nomor izin edarnya abal-abal. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi. Sudah ada yang download aplikasi BPOM Mobile? Sudah. Sudah ada? Ada?
Tadi Ada. siapa yang sudah? Saya. Fatia. Fatia udah dapat hadiah apa belum? Belum. Belum. Coba dilihat handphone. Ini pakai handphone apa laptop ya? Laptop. Ini ada. Oh, ya. Mana aplikasi BPOM Mobile-nya? Eh. Oke, ya sudah yang terbaru benar. Jadi Fatia ya, satu lagi yang dapat hadiah ya, udah 3 ya. Silakan dijemput ke Balai Besar POM di Pekanbaru. Tadi Rahmat, kemudian satu lagi Rizky ya. Rizky dan Fatia. Syahid jangan kecewa ya, tapi kan udah kemarin. Jadi kita Siap, punya Bu. Iya, kita punya aplikasi BPOM Mobile. Silakan dimanfaatkan aplikasi ini semaksimal mungkin. Jadi ada beberapa fitur nih, ada 6 fitur ya di aplikasi BPOM Mobile nih. Untuk beberapa produk itu sudah ada barcode-nya. Barcode-nya QR barcode nih seperti WA ya. QR barcode ini nanti tinggal di-scan, akan keluar informasi dari produk tersebut. Atau mau dicek manual juga bisa, cek izin edarnya. Secara manual dimasukkan MD dan 12 digit angkanya. Itu dimasukkan, akan keluar informasinya. Nanti adik-adik konfirmasi lagi, benar nggak informasi yang ditampilkan oleh BPOM Mobile dengan produk yang adik-adik lagi pegang itu, benar apa tidak? Jadi ada banyak manfaat nih BPOM Mobile, ada klarifikasi juga, itu berisi informasi-informasi tentang berita-berita yang mungkin lagi marak ya, misalnya tentang pangan yang mengandung bahan berbahaya atau seperti apa, ada banyak-banyak berita-berita yang viral, itu biasanya dilakukan klarifikasi oleh Badan POM. Silakan di-download aplikasi BPOM Mobile-nya ya. Nah, yang ketiga di sini tadi kan bebas dari bahaya 3 cemaran, kemudian ceklik, dan yang ketiga ini adalah terapkan isi piringku. Ini dari Kemenkes ya, sebenarnya ini programnya Kemenkes, terapkan isi piringku sekali makan. Jadi kalau sekali makan itu mestinya ini nih, gizi yang seimbang itu. Jadi ada sepertiga, ada sepertiga, ada sepertiga. Jadi sepertiga piring di sini adalah makanan pokok. Makanan pokok bisa nasi, atau mungkin kentang, atau mungkin ubi. Berarti ini lebih ke karbohidrat ya. Kemudian sepertiganya lagi itu adalah sayuran. Sayurannya mungkin sekitar 1 mangkok sedang. Dan yang sepertiga ini lagi dibagi 2 lagi nih. Jadi ini 1/6 ya, ini 1/6. Itu adalah lauk pauk. Lauk pauk di sini lengkap nih, ada hewaninya dan nabatinya. Proteinnya, ini lebih protein dan juga ada buah-buahannya. Jadi sudah komplit di sini. Inilah gizi yang seimbang. Isi piringku, kalau misalnya kalian mau searching lebih dalam lagi di Kemenkes, itu isi piringku. Belum. Nah, selain itu jangan lupa juga minum air putih minimal 8 gelas sehari atau 2 liter ya. Lakukan olahraga teratur 30 menit sehari minimal supaya nggak ada obesitas, supaya badannya juga segar. Ini kita sama-sama belajar nih dan harus sama-sama menerapkan. Jadi saya bukan hanya berbagi informasi saja, siapa tahu saya jadi kegemukan gitu kan, tapi malah mengedukasi yang seperti ini. Kemudian kita harus juga menjaga kebersihan dan pantaulah berat badan. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada yang ingin bertanya atau sharing pengalamannya, dipersilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah menjelaskan materi yang luar biasa. Baik, pada rekan-rekan atau audiens yang jika ingin bertanya, dipersilakan jika ada. Mungkin kepada rekan-rekan atau dari audiens yang ingin bertanya bisa dihidupkan mic-nya atau mungkin bisa diketik Kalau juga. sudah paham nih semuanya. Alhamdulillah kalau sudah paham. Saya tampilin video aja nih kalau nggak ada yang bertanya. Ada yang bertanya atau tidak? Mau nonton video nggak? 9:43 masih ada waktu nih, ada video 5 menit. Mau ya, kita nonton video tentang informasi nilai gizi ya. Mungkin kemarin beberapa video sudah ditayangkan juga, ini sepertinya belum kita tampilkan hari ini ya. Oke, silakan, selamat
menonton. Kira-kira terlihat nggak? Terlihat, Bu. Oke. Mungkin suaranya agak kurang kedengaran ya, Bu. Suaranya kurang terdengar. Iya, Bu. Gimana caranya ya? Kedengaran? Tidak, Bu. Nggak ada suaranya? Ada, cuman kurang terdengar aja, Bu. Oh gitu, gimana caranya saya nguat? Coba kita full nih 100% ya. Di sana bisa dengar apa enggak? Kalau nggak salah ada yang dicentang gitu untuk suaranya, tapi Oh, yang dicentang. Mana nih? pengaturan saya, tapi cuma susah nunjukkan. Gimana? Nggak kedengaran ya? Kalau mic-nya dihidupkan, Bu, mic video itu, mic Zoom Mic Zoom. dari apa ini? Bagikan layar ini. Mic Zoom-nya ya. Dengar nggak? Masih belum, Bu. Terdengar nggak? Belum, Bu. Belum terdengar ya? Waduh, sayang banget ya. Tadi di awal kedengaran sih, Bu. Oh, di awal kedengeran. Iya. Ya Bu, tapi pelan. Tapi kecil gitu ya. Iya. Iya. Mungkin dari peserta aja yang bisa besarin volumenya. Besarkan ya volumenya. Bentar, mana nih hilang? Kita ulang di sini. Mana ya tadi? Ya, malah hilang videonya. Bentar. Sambil kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh ya. Iya, Bu, izin, Bu. Sebelumnya kemarin kami juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari masyarakat juga kan. Ada Ya. mungkin dari masyarakat tuh yang mengirimkan pertanyaan gitu berupa form. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami rangkum dari masyarakat itu sendiri. Nah, yang pertama itu pertanyaannya tuh apakah pemberian suplemen tambahan seperti penambah tinggi badan, berat badan, dan kecerdasan untuk anak itu dianjurkan atau tidak, Bu? Oke, bentar. Baik, pemberian suplemen ya, suplemen tambahan. Kita tahu ya, suplemen itu berarti sebagai tambahan nih. Dia tidak akan mampu menggantikan yang namanya asupan gizi isi piringku tadi. Jadi perlu apa enggak buat anak-anak? Suplemen ini namanya saja sudah suplemen ya untuk tambahan. Jadi kalau misalnya anak-anak itu sudah mendapatkan isi piringku, gizi seimbang tadi, sebenarnya dia nggak butuh tambahan lagi gitu. Tidak harus ada tambahan karena sudah ada sayuran, karbohidrat, protein, ada buah-buahannya, sudah lengkap ya. Vitaminnya, seratnya, sudah ada di situ, sudah komplit. Kalau semuanya isi piringku tadi terpenuhi. Nah, kalau misalnya tidak terpenuhi, anaknya susah makan nih. Anaknya susah makan atau nggak mau makan sayur. Nah, itu perlu nggak? Nah, itu mungkin dibutuhkan di situ, si suplemen itu. Tapi kalau namanya untuk anak-anak, pastinya kita sebaiknya berkonsultasi dengan dokternya. Takutnya anaknya ada yang alergi nih, misalnya dengan suplemen, atau nggak cocok gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sudah lengkap tadi, yang ada di isi piringku itu sudah tidak perlu lagi suplemen tersebut. Kira-kira seperti itu, Rizky? Ya, Bu, terima kasih. Ada juga nih pertanyaan kedua. Izin sebelumnya, Bu. Yang pertanyaan kedua ini, banyak sekali jamu anak-anak yang beredar.
apakah jamu-jamuan tersebut sebenarnya baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak? Jamu untuk anak-anak. Iya, Bu. Sama dengan suplemen tadi, suplemen, jamu itu kita harus cek dulu ya. Suplemen kesehatan atau makanan tadi harus ada izin edarnya juga dari Badan POM. Saya lupa nih nyampein penomorannya seperti apa. Kalau suplemen makanan tadi SD kodenya. SD berarti itu yang berasal dari dalam negeri dan diikuti oleh 9 digit angka. Kemudian kalau untuk yang produk impor itu SI. Suplemen impor diikuti oleh 9 digit angka juga. Sedangkan untuk jamu ini juga ada izin edarnya. Pastikan jamunya harus ada izin edarnya, itu kodenya apa? Kodenya TR dan diikuti 9 digit angka. Jadi jangan lupa cek klik untuk si jamu, untuk suplemen makanan ini jangan lupa cek klik juga. Jamu memang ada ya yang peruntukannya untuk anak-anak, cuman kita harus memperhatikan anak-anaknya pastikan tidak ada alergi dengan jamu tersebut, dan kita juga harus memperhatikan takaran yang digunakan. Jadi seberapa bolehnya. Karena anak-anak ini rentan juga ya kalau mengkonsumsi jamu, apalagi misalnya jamunya ini dikombin dengan obat. Minum jamu juga, minum obat juga gitu kan. Karena jamu ini kan ada klaim khasiat ya. Walaupun dia hanya baru sampai khasiat turun-temurun kalau untuk jamu, belum ada uji klinis, preklinis ataupun klinisnya. Tapi kalau misalnya dikombin dengan obat, itu pastinya orang tua harus berkonsultasi kembali dengan dokter. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Ini ada lagi yang terakhir. Yang terakhir tuh, mengapa anak-anak jika mengkonsumsi obat-obatan lebih ke jenis sirup, sehingga warnanya juga pekat dibandingkan dengan jenis obat lainnya, seperti tablet dan lain-lainnya gitu. Baik, sebenarnya adik-adik semua udah tahu nih ya, kenapa anak-anak itu minum obatnya sirup. Namanya juga anak-anak, mau dikasih tablet, dikasih kapsul, itu ya susah. Disuruh minum obat aja, itu walaupun sirup pun mereka sudah ngebayangin, udah nggak mau gitu. Udah takut sendiri gitu ya, kesannya horor gitu. Itu dari orang tuanya ya, kesannya minum obat itu menakutkan gitu. Makanya dipilihlah yang gampang itu ya sirup, yang begitu minum langsung ketelan gitu. Kalau misalnya tablet, kapsul, orang besar aja masih banyak juga yang nggak bisa minum kapsul gitu. Yang nggak bisa minum tablet siapa nih di antara semua nih? Yang tuh Vivi tuh. Iya. Vivi umurnya, Fatia juga nih. Nggak bisa minum, anak-anak ya jangan dipaksa minum tablet apa kapsul. Makanya bentuk sediaannya itu sirup. Kenapa warnanya lebih pekat gitu. Warnanya supaya merekanya tertarik ya juga dengan rasa-rasanya biasanya kan, rasa jeruk, rasa stroberi gitu. Kalau misalnya untuk obat ini pastinya sebelum dia beredar dia sudah dilakukan pengawasan pre-market. Pre berarti sebelum ya, sebelum beredar oleh Badan POM. Pastinya obat-obat yang sudah ada izin edarnya, yang sudah beredar di pasaran, ada izin dari Badan POM-nya, itu sudah memenuhi persyaratan. Jadi adik-adik nggak usah khawatir untuk khasiat, keamanan, dan mutunya itu sudah dijamin oleh Badan POM. Begitu. Terima kasih, Bu. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari kali ini. Coba saya tayangin lagi videonya ya. Iya, Bu. Kira-kira bisa dengar nggak? Selamat menonton ya. Belum tampil ya? Belum, Ibu. Sudah tampil apa belum? Belum, Ibu. Belum ya. Tadi share screen. Yang mana ya? Ini. Sudah terlihat? Mudah-mudahan bisa terdengar ya. Ada suaranya nggak? Nggak dengar, Bu. Nggak dengar ya? Waduh, sayang banget kalau gitu. Lihat videonya aja ya.
Catat! Sekali makannya cukup 25 gram saja. Kurang lebih Dengar, Bu, 10 jelas. Dengar? Dengar jelas, Bu. Oh iya, tadi saya lupa share sound ternyata. Ini tadi saya cari-cari sendiri. Saya ulangi ya. Halo guys, ketemu lagi bareng aku, Pompi. Di video kali ini kita bakal bahas label informasi nilai gizi atau ING yang biasanya ada di kemasan produk. Apa sih label ING itu? Gimana cara bacanya? Dan buat apa sih kegunaannya? Skuy, kita pantengin videonya. Nih guys, contohnya snack keripik kentang yang mau aku beli. Coba kita lihat label tulisan informasi nilai gizinya. Biasanya ada di belakang kemasan. Di snack ini tertulis takaran saji 25 gram dan jumlah sajian per kemasan 4. Berarti satu kemasan keripik kentang ini beratnya 100 gram ya. Jumlah sajian per kemasan 4, artinya satu kemasan snack kentang ini dikonsumsi untuk 4 kali saji, bukan 1 kali makan guys. Catat! Sekali makannya cukup 25 gram saja, kurang lebih 10 chips lah. Atau biar lebih seru makannya, 1 bungkus buat rame-rame aja, ya nggak? Hehehe. Tahu nggak guys, kalau lihat label ini ya, buat konsumsi satu sajiannya aja atau 25 gram, itu udah menuhin kebutuhan kalori kita sebanyak 130 kilokalori. Jadi, kalau kita habisin 1 bungkus sendirian, kalori yang kita dapat sebanyak 130 kilokalori dikali 4 sajian per kemasan jadi 520 kilokalori. Wow, banyak juga ya. Belum lagi lemaknya guys. Di sini ditulis lemak total 6 gram dan persen AKG-nya 9%. Jadi, artinya dengan kita makan snack ini, kebutuhan lemak total kita sudah terpenuhi 9% dari angka kecukupan gizi harian kita. Ingat ya, ini baru sekali saji atau tiap 25 gram. Kalau kamu habisin sendiri 1 bungkus atau 100 gram, tinggal dikali 4. Walhasil sudah memenuhi 36% kebutuhan lemak sehari. Ulala! Coba ingat-ingat lagi pas kita nonton film. Berapa banyak cemilan yang kita makan, apalagi seharian. Banyak banget kan kalori yang masuk ke tubuh kita. Makan pagi, siang, malam, macam-macam cemilan, belum lagi minuman manis dan bersoda. Kalau kita nggak kontrol, bisa-bisa kita overweight. Boro-boro bisa punya body goals ya kan? Atau nih, yang lebih serem lagi, bisa-bisa kita terserang gangguan kesehatan karena kelebihan gula, garam, atau lemak guys. Ih, nggak banget kan? Jadi, dengan kita baca label ING dan tahu nilai gizi yang kita konsumsi, kita bisa atur berapa gizi yang masuk ke tubuh kita. Guna banget buat orang-orang yang harus mengendalikan asupan gizinya seperti yang lagi sakit, misalnya hipertensi dan diabetes, atau lagi diet khusus. Oh iya guys, biar lebih gampang dipahami, beberapa produk juga udah nambahin informasi nilai gizi di bagian depan kemasan dalam bentuk gambar kayak gini. Ini namanya gambar monokrom. Gampang banget dilihat. Selain itu, ada juga produk yang nyantumin logo pilihan lebih sehat. Misalnya di minuman sari buah, susu, pasta, atau mie instan. Makanan yang cantumin logo ini berarti produknya udah memenuhi kriteria buat jadi pilihan produk yang lebih sehat berdasarkan kandungan gula, garam, lemak, dan atau zat gizi lainnya. Tapi ingat ya guys, ini dibandinginnya dengan produk sejenis ya. Dan juga selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. So, konsumsi secukupnya aja ya. Nah guys, banyak banget kan manfaat dari informasi nilai gizi. Setuju deh, mulai sekarang kita kepoin tulisan informasi nilai gizi atau ING buat pilih produk makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi kita. Konsumsi pangan aman, beragam dan bergizi seimbang membentuk generasi yang unggul dan cerdas. Baik, videonya sudah. Saya kembalikan nih kepada Rizky. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan sebuah pemaparan videonya yang sangat luar biasa. Dan tibalah kita di penghujung acara, yaitu sudah selesai acara yang kita alami. Yang selanjutnya mungkin sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini, mungkin kita bisa dokumentasi dulu ya. Jadi rekan-rekan atau audiens bisa dibuka kameranya. Kameranya dibuka, kita
fotonya cek-klik ya, seperti ini. Cek-klik cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Jadi di Kayak gini ya gayanya ya. tangan kanan, di dada sini, di dada kiri, tangan Oh, kanan di gini. dada kiri. Ya. Oke, silahkan diaba-abakan. Ya, siapa yang screenshot? Puji belum nih? Puji mana nih? Belum dibuka kameranya. Laptopnya lagi Oh bermasalah. iya, baik. Lanjut. Siapa yang mengambil? Bisa Kak Fatia atau Kak Vivi? Sudah Puji Oke. share screenshot. 1, Ya, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Sudah. baik. Terima kasih kepada rekan-rekan semua dan kepada Ibu yang sudah memberikan pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Semoga apapun yang disampaikan dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semua dan memberikan pelajaran serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri acara kita pada pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan saya tutup wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya semuanya. Maaf Terima lahir kasih Ibu, batin. terima kasih Sama-sama moderator. informasinya Terima kasih disampaikan banyak, ya Bu. kepada Iya, Bu. lingkungannya. Oke, Di terima record. kasih. Terima kasih, Bu.